Kami tahu Engkau Allah yang baik, sangat baik, sungguh baik, dan Engkau luar biasa baik bagi kami. Kebaikan-Mu setiap hari kami rasakan, kami terima. Kami bersyukur kami punya Allah yang beserta kami dalam setiap musim hidup kami. Yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian, yang selalu mendampingi kami. Ketika kami susah Kau hiburkan, ketika kami sakit Kau sembuhkan, ketika kami berbeban berat Kau berikan kami kelegaan. Engkau Allah yang selalu menghibur, menolong kami hari demi hari dalam hidup kami. Kami bisa kuat, kami bisa ada, semua karena kasih, semua karena anugerah, semua karena kemurahan-Mu. Berbicaralah kembali kepada umat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Sampaikan isi hati-Mu, kebenaran firman-Mu yang akan memberkati hidup kami. Kami tahu langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tinggal kekal selama-lamanya. Firman-Mu ya dan amin. Engkau tidak pernah berdusta dan tidak pernah berbohong. Apapun yang Kau janjikan pasti terjadi bagi setiap kami. Berkati umat-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu, penuhkan hamba dengan wibawa otoritas ilahi. Biar kebenaran ini sungguh memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semua sehat, baik, puji Tuhan. Kita bisa beribadah itu semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Terima kasih Pak Stephen, Pak Purba, dan semua leader untuk kesempatan bisa melayani hari ini. Sudah lama saya nggak ketemu ya, masing-masing dengan kesibukan pelayanannya. Puji Tuhan, hari ini bisa sempat bersama dengan saudara. Mari kita buka Markus pasal 9 ayat 23 dan ayat 24 menulis demikian. Markus pasal 9 ayat 23 dan 24, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tanda tanya saudara, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah saudara sekalian, salah satu penghalang Tuhan bekerja dalam hidup kita, salah satu penghalang mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, salah satu penghalang doa kita dijawab Tuhan, itu adalah keraguan dan kebimbangan. Dan ini yang jadi masalah banyak kita sebagai orang percaya. Walaupun kita orang beriman, tapi seringkali kita tidak beriman. Dengar, sekalipun kita orang beriman, tapi seringkali kita tidak berjalan di dalam iman. Kita ragu, kita bimbang tentang keadaan yang kita alami. Beberapa tahun yang lalu saya masih ingat saudara, saya ditantang oleh Tuhan untuk mempersembahkan bukan cuma 10%. Tapi 20% dari berkat yang Tuhan percayakan kepada saya. Sejak saya jadi orang Kristen, sejak saya bertobat, saya setia dalam perpuluhan. Saya setia dari yang kecil, saya setia selalu kasih 10%. Tapi satu hari saya baca satu buku yang judulnya Ladang Emas saudara, yang ditulis oleh seorang pendeta Amerika, ini buku rohani. Nah dia menantang iman saya untuk saya meningkatkan perpuluhan saya. Saya meningkatkan jadi 20%. Nah waktu saya bertanya sama istri saya, kita diskusi, istri saya setuju, ayo laksanakan. Dan kami mulai membagi berkat persembahan kami, perpuluhan kami 20%. Jadi kalau saya dapat berkat 2 juta, saya potong 400.000. Itu jumlahnya besar dan itu berat buat saya. Tapi saya mau taat saudara sekalian. Apa yang terjadi? Saya berpikir setelah saya menaikkan perpuluhan saya 2 kali lipat dari 10% jadi 20%, saya berharap saya saudara menantikan saya menerima berkat 2 kali lipat daripada sebelumnya. Tapi fakta kenyataan yang saya alami, berkat yang saya terima setelah saya memberikan 20% bukan semakin banyak, tapi semakin berkurang, dan semakin berkurang. Itu sempat membuat saya ragu, apakah keputusan saya ini benar, apakah persembahan saya berkenan kepada Tuhan atau tidak.
Nah apalagi itu bulan Desember saudara, berkat yang saya terima itu kecil banget. Jujur ya, sebagai pendeta, musim panennya pendeta itu Desember saudara. Desember itu orang suka kasih pendeta kue, parcel, dan juga kasih angpau saudara. Tiba-tiba saudara, orang Kristen kalau Desember jadi sinterklas semuanya. Makanya kami pendeta berdoa biar setiap bulan adalah Desember saudara sekalian. Nah jemaat yang diberkati Tuhan, tapi tahun itu saudara, tahun Desember itu paceklik, musim kering buat saya. Bukannya panen tapi drop, berkurang. Sampai saya ragu, saya bimbang. Apakah yang saya lakukan ini benar atau salah? Nah ini yang jadi masalah dalam hidup kita, yaitu keraguan dan kebimbangan. Nah saudara sekalian, apakah yang namanya keraguan? Apakah yang namanya kebimbangan? Dalam kalau terjemahan Alkitab Yakobus 1 disebut mendua hati, terbagi dua, yaitu divided into ways, terbagi dua antara fakta kenyataan dengan iman kita. Nah saudara sekalian, kita ini hidup dalam iman, tapi kita hidup dalam fakta dan kenyataan. Ketika iman dan kenyataan bertolak belakang, itu bisa membuat kita menjadi ragu antara iman kita, antara Tuhan dengan dunia, saudara sekalian. Nah ketika kita ada in between, ketika kita ada di antaranya, maka yang timbul adalah keraguan dan kebimbangan. Di satu sisi kita percaya Tuhan sudah sembuhkan kita. Oleh bilur Yesus saya sudah sembuh. Tapi fakta kenyataan yang kita lihat, kita bukannya sembuh, kita malah tambah sakit, kita malah tambah lemah saudara sekalian. Nah ini membuat kita ragu. Ini membuat kita bimbang. Di satu sisi kita percaya Tuhan memberkati kita, tapi fakta kenyataannya sepertinya nggak ada berkat. Nah ketika kita melihat dalam iman kita kuat, tapi ketika kita melihat fakta kita menjadi takut, kita menjadi khawatir. Kita ada di dua dunia, di satu percaya, di satu tidak percaya. Di satu percaya, di sini takut atau khawatir saudara sekalian. Nah ini yang disebut dengan keraguan atau yang disebut dengan yang namanya kebimbangan. Sometimes, kadang-kadang realitas kehidupan ini berbeda dengan idealnya. Betul saudara sekalian, ada lagu yang berkata, what a wonderful world, what a wonderful world. Dunia ini wonderful. Tapi kenyataannya bagi sebagian kita dunia nggak wonderful. Dunia menyakitkan, dunia penuh kepedihan, dunia penuh penderitaan, dunia penuh kesengsaraan. Betul nggak? Di satu sisi kita melihat iman, tapi di satu sisi kita lihat fakta kenyataan. Dan ini yang membuat kita goncang, ini yang membuat kita jadi ragu, dan kita jadi bimbang, saudara sekalian. Nah, perhatikan perkataan Bapak tadi. Dia berkata, aku percaya, tapi tolonglah aku yang tidak percaya ini. Apa-apaan ini saudara? Dia bilang dia percaya, tapi dia bilang tolonglah aku yang tidak percaya ini. Di satu sisi dia percaya, di dimensi yang lain dia menjadi tidak percaya. Inilah yang namanya ragu atau bimbang. Dalam terjemahan bahasa Inggris, tolong ditampilkan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, The Message Bible, bagus banget. Dikatakan demikian, Yesus said, if, Yesus katakan jikalau, there are no if among believer. Tidak ada kata tapi, tidak ada kata jikalau di antara orang percaya. Tahu orang bimbang tuh bilang gini, saya percaya Pak, tetapi kondisi tidak memungkinkan. Saya percaya Pak, tapi saya nggak punya modal. Saya percaya Pak, tapi keadaan saya lagi tidak baik. Nah kata tapi itu berbicara tentang keraguan dan kebimbangan. Berapa banyak kita bilang, Pak Pendeta saya percaya, tapi. Nah saudara sekalian, itu ragu, itu bimbang, itu mendua hati. Atau Anda berkata, jikalau saya percaya, jikalau Tuhan tolong saya, jikalau saudara. Makanya Yesus bilang begini dalam bahasa Indonesia, jika engkau dapat, if. Kalau Anda berkata if, jikalau Anda ragu saudara. Yesus dapat dan mau berkati hidup kita. Yesus dapat dan mau tolong kita.
Amin. Anda tidak boleh tanya, apakah Yesus mau? Apakah Yesus sanggup? Apakah Yesus bisa? Saudara, dia mau dan dia sanggup. Dia bisa memberkati hidup setiap kita. Amin. Kasih tahu kiri kananmu, dia mau, dia sanggup, dia bisa. Dia bisa. Bagi kita yang percaya dikatakan tidak ada yang mustahil. Dalam bahasa Inggrisnya, anything can happen. Segala hal bisa terjadi. Bahkan yang tidak mungkin bisa jadi mungkin. Yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak ada bisa jadi ada. Amin, saudara. Yang penting Anda percaya. Seringkali kita bilang jikalau Tuhan mau, jikalau Tuhan dapat. Ini masalahnya bukan di pihak Tuhan. Masalahnya bukan di pihak Tuhan. Tuhan selalu siap. Dan Tuhan selalu mau memberkati kita, menolong kita, memulihkan kita, mengubah hidup setiap kita. Yang jadi pertanyaan, Anda percaya atau tidak? Seringkali keraguan kita inilah yang membuat Tuhan tidak bisa bekerja. Keraguan kita inilah yang menghalangi doa kita dijawab. Keraguan kita inilah yang membuat kita nggak mengalami mukjizat dalam hidup kita. Makanya bagi orang Kristen tidak ada kata if, tidak ada kata tapi, tidak ada kata jikalau. Tuhan akan berkati hidup kita pada hari ini, di tempat ini, saudara sekalian. Baca Yakobus pasal yang pertama, ayat 6, 7, dan 8 menulis demikian. Yakobus pasal yang pertama, ayat 6, 7, dan 8 dikatakan demikian. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Jadi kalau Anda mau berdoa, berdoalah dengan iman, dengan percaya. Kalau kau berdoa dengan iman, dengan percaya, dengan yakin, pasti doamu didengar, pasti doamu dijawab. Ada amin, saudara? Dalam bahasa Inggris bagus banget. Kata iman itu dipakai faith in God alone. Iman hanya kepada Tuhan, gak ada plus-plus. Jadi hanya kepada Tuhan, bukan plus ini, plus itu, plus ini, plus itu. Nah, kita mau belajar iman plus-plus ini dari orang yang bernama Sarah. Dari opung Sarah, saudara. Alkitab berkata Tuhan memberikan janji kepada Abraham. Waktu itu Abraham umur 90, Sarah umur 80. Apa yang terjadi? Tuhan memberikan janji Abraham, kamu akan punya keturunan sebanyak pasir di laut dan sebanyak bintang di langit. Sarah tuh mandul, Sarah tuh sudah tua, rahimnya sudah kering, gak mungkin bisa hamil. Makanya Sarah tertawa, saudara sekalian. Bayangin kalau ada opung-opung umur 80 di sini, ada oma-oma umur 80 di sini. Terus Tuhan bilang kepadamu, kamu akan hamil, kamu akan punya anak. Anda kasih ketawa. Nabi palsu ini, tengking dalam nama Yesus. Betul gak saudara? Gak mungkin dia bisa hamil, makanya dia ketawa. Tapi Abraham begitu percaya, Abraham begitu berharap untuk punya anak. Akhirnya si Sarah juga belajar untuk percaya. Nah dia percaya, tapi faktanya setiap bulan dia test pack saudara, hasilnya negatif. Test pack lagi, hasilnya negatif. Setahun pertama negatif terus, tahun kedua negatif terus, tahun ketiga negatif terus. Apa yang timbul? Ragu kan? Apa yang timbul? Bimbang kan? Apa yang timbul? Putus asa kan? Bukan kehendak Tuhan saya punya anak. Bukan kehendak Tuhan saya hamil. Imannya jadi goncang, imannya jadi luntur. Kemudian dia berpikir untuk menolong Tuhan. Dengar ya, dia berpikir untuk menolong Tuhan. Mungkin Tuhan keliru. Caranya bukan melalui saya, tapi melalui budak saya. Karena dalam sistem budak, saudara, kalau Sarah punya budak, maka anak yang dilahirkan budak itu adalah anaknya Sarah. Miliknya Sarah. Semua yang dimiliki budak itu milik bosnya. Nah dia berpikir timbul satu ide yang gila, yaitu menjodohkan suaminya Abraham dengan Hagar, budaknya orang hitam, saudara. Ini istri paling gila di muka bumi ini. Tidak ada ibu-ibu di tempat ini yang akan menjodohkan suaminya dengan pembantunya untuk tidur. Betul nggak Bu? Nggak ada, Pak. Si Mbak Gemoy itu Pak.
Si Mbak boleh juga tuh Pak, masih muda, seger lagi Pak. Gak ada saudara. Tapi Sarah sudah kelewat batas, Sarah sudah gila banget saudara. Dia suruh Abraham tidur dengan budaknya sendiri. Yang hebatnya, Abraham tidak menolak saudara. Itulah laki-laki saudara sekalian. Abraham tidak menolak. Akhirnya timbullah cinta segitiga antara Abraham, Sarah dan Hagar. Apalagi waktu Hagar hamil saudara. Hagar hamil mungkin sudah 4 bulan seperti ini saudara. Terus dia bilang sama Abraham, pastilah ya. Lama-lama Abraham cinta juga sama Hagar. Betul nggak? Apalagi Hagar bisa hamil. Saudara laki-laki yang tadinya nggak punya anak, terus tahu istrinya hamil, terus senangnya luar biasa. Jadi kita bisa bayangkan sukacitanya Abraham bahwa dia itu ternyata tidak mandul, dia produktif dan buktinya Hagar hamil. Jadi sayanglah Abraham dengan Hagar. Mungkin satu hari Hagar bilang, papi, ini anaknya nendang-nendang nih papi. Coba mana kamu lihat dengerin nih. Si Abraham dia deketin kupingnya ke perut si Hagar, saudara. Dia dengar detak jantungnya, dia dengar bayi itu nendang-nendang. Itu Tante Sarah apa enggak marah tuh saudara. Tante Sarah apa enggak gusar geram saudara. Dia menangis, membayangkan suara hati istri saudara. Betul enggak? Ternyata suaminya cinta dengan budaknya. Apalagi suaminya sayang sama budaknya. Si Sarah kesel, dia siksa Hagar. Sampai Hagar kabur saudara. Sarah kesel, dia siksa si Hagar. Apalagi Hagar mulai sombong. Nah biasanya orang ya, kalau sudah diberkati jadi sombong. Ingat jemaat, kalau kau diberkati, kalau kau dipakai Tuhan tetap rendah hati. Jangan sombong. Kalau kau punya kelebihan, jangan sombong saudara sekalian. Tuhan tuh adil loh. Tuhan tuh adil. Kakak adik saudara Rahel dan Leah. Betul ya? Rahel dan Leah. Kakak adik itu selalu bersaing. Betul nggak? Anda punya kakak adik? Kakak adik itu selalu bersaing. Saya punya Koko, aduh selalu dia nggak suka tuh saya, rivalnya tuh saya. Apalagi saya anak kesayangan mama. Muka saya kan imut-imut kayak Lee Min Ho gini kan ya. Mama saya sayang sama saya. Nah Rahel itu cantik. Leah itu enggak cantik. Maaf, Leah itu juling saudara sekalian. Jadi bayangkan rival terjadi antara Leah dan Rahel. Tapi Tuhan itu adil. Leah walaupun jelek, subur, bisa melahirkan. Rahel cantik tapi mandul. Saudara jangan lihat kekurangan, jangan lihat apa yang kau tidak punya. Bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan masih berikan kepada saudara. Bersyukur untuk setiap kelebihan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Nah saudara sekalian, Sarah jadi geram, dia siksa Hagar, Hagar sampai kabur. Hagar kabur sampai ketemu dengan Tuhan, sampai Hagar bilang Jehovah Rohi, Tuhan melihat. Apapun penderitaanmu, apapun kesengsaraanmu, Tuhan melihat penderitaan kita. Tuhan melihat keadaan setiap kita. Tuhan bilang gak bisa. Kamu harus pulang itu. Kamu harus pulang toh. Kembali Hagar ke rumah Sarah. Kamu harus hadapi kenyataan. Kamu jangan lari dari kenyataan. Jangan lari dari masalah. Akhirnya Hagar kembali ke Sarah. Sampai akhirnya lahirlah anaknya bernama siapa? Ismail. Apakah Ismail yang Tuhan inginkan? Bukan. Ismail adalah lambangnya daging. Lambangnya dunia. Yang Tuhan mau adalah Ishak. Akhirnya 10 tahun kemudian setelah janji, 10-12 tahun kemudian setelah janji itu diberikan, Sarah hamil dan dia punya anak, lahirlah Ishak. Masalah mulai muncul. Anak pertama, anak kedua sering ribut. Satu hari Ismail mengolok-ngolok Ishak. Dia mengejek Ishak. Sarah panas hati saudara. Dan inilah kesempatan pembalasan opung Sarah saudara. Dia minta Abraham untuk mengusir Hagar dan Ismail. Celakanya kali ini Tuhan setuju. Tuhan katakan sama Abraham, usirlah wanita itu dan anaknya. Saudara sekalian, sampai hari ini keturunan Ismail dan Ishak tidak pernah akur. Terjadi konflik antara Israel dan Palestina, nggak habis-habisnya sampai sekarang. Selalu keturunan Ismail nggak suka dengan keturunan Ishak, saudara sekalian, amin, nggak suka.
Ismail lambangnya daging, Ishak lambangnya roh. Di dalam setiap kita roh dan daging itu selalu konflik. Roh dan daging itu selalu bertengkar, saudara. Roh maunya doa fajar, daging maunya tidur. Roh maunya doa puasa, daging maunya makan. Roh maunya doa, doa dan doa. Daging maunya apa? Nonton drakor, saudara. Nonton Netflix, betul nggak saudara? Nonton Suara Hati Istri. Nah, jemaat yang diberkati, terjadi konflik antara daging dan roh. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan harus minta dalam iman in God alone. Faith in God alone. Iman hanya kepada Tuhan. Dalam bahasa Inggris lagi dikatakan believingly, percaya without a second thought, tanpa ada pikiran yang kedua, tanpa ada ide lain, tanpa ada pendapat lain, tanpa ada plan B, plan C. Kalau plan A, percaya plan A. Nggak ada plan B, nggak ada plan C. Seringkali kita ini goncang, kita ini ragu. Ada plan A, kalau plan A nggak berjalan, plan B. Kalau plan B nggak berjalan, plan C. Itu namanya second thought. Yang namanya iman percaya plan A, titik. Tidak ada pikiran yang lain, tidak ada ide yang lain. Dikatakan dalam Yakobus 1 tadi, sama sekali jangan apa? Bimbang. Dalam bahasa Inggrisnya, worry their prayer. Kita doa, tapi kita nggak yakin doa kita dijawab. Kita nggak yakin Tuhan mampu mendengar dan menjawab doa kita. Sebab dikatakan orang yang bimbang bisa ditampilkan sama seperti dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati, yang bimbang, yang ragu, divided di antara Tuhan dan dunia, di antara iman dan kenyataan, tidak akan tenang dalam hidupnya. Nah, ada 3 hal kita bisa belajar. Yang pertama, orang bimbang akan diombang-ambingkan oleh keadaan. Akan ragu terus, akan bimbang terus, diombang-ambingkan oleh situasi, diombang-ambingkan oleh keadaan. Yang kedua, orang yang bimbang tidak mendapat apa-apa dari Tuhan. Doamu nggak dijawab, permohonanmu nggak didengar, saudara sekalian. Mujizat tidak terjadi, engkau 0,0. Engkau kena zong ketika engkau bimbang. Nggak dapat apa-apa, zero. Dan orang yang bimbang tidak tenang, unstable, tidak stabil dalam apapun yang dia lakukan. Selalu ragu, selalu bimbang, nggak berani melangkah. Mau kawin pun ragu. Apa betul ini jodoh? Sudah mau ini bisnis pun gak berani melangkah. Hidupnya ragu terus. Hidupnya unstable. Hidupnya gak stabil dalam segala sesuatu yang dia kerjakan. Nah, saudara, saya mau masuk lebih dalam lagi. Menurut jemaat GBI Intermat, bimbang ragu itu dosa gak ya? Yang bilang dosa angkat tangan. Yang bilang bimbang ragu dosa angkat tangan. Jangan ragu dong angkat tangannya, saudara. Yang bilang ragu, yang bilang dosa angkat tangan. Mantap dong. Gak banyak ya. Yang bilang ragu, bimbang, dosa angkat tangan. Sekali lagi. Yang bilang tidak dosa angkat tangan. Karena pasti Pak Purba angkat tangan, orang gak berani angkat tangan lagi. Sekali lagi. Yang bilang bimbang ragu itu dosa angkat tangan. Yang bilang dosa. Yang bilang bimbang ragu itu tidak dosa angkat tangan. Yang masa bodoh angkat tangan, saudara. Nah, jemaat yang diberkati, bimbang ragu itu seperti pisau. Dia bisa dipakai memasak, tapi bisa dipakai juga untuk membunuh. Artinya begini, kebimbangan bisa menjadi dosa ketika respon kita salah di dalam kebimbangan kita. Akibatnya kebimbangan membuat kita jadi goncang dan timbullah yang namanya unbelief, ketidakpercayaan. Nah, apapun yang kau lakukan tanpa iman itu adalah dosa. Jadi kebimbangan bisa membawa kita kepada dosa. Kalau respon kita salah, akhirnya kebimbangan menjadi ketidakpercayaan. Kita kehilangan keyakinan kita.
Tapi sebaliknya, kebimbangan juga tidak dosa. Ketika kebimbangannya Anda alami, malah membuat Anda mencari Tuhan, mencari kebenaran Tuhan, mempelajari Alkitab, akibatnya iman Anda dikuatkan, dan lama-lama imanmu disempurnakan. Amin. Jadi kebimbangan bisa membuat kita berdosa kalau respon salah, tapi bisa memperkuat iman kita kalau respon kita benar. Kembali ke 20% saya tadi. Kemudian setelah drop, saya berpikir nih gimana? Saya cari Tuhan. Saya tanya, Tuhan, kenapa saya udah kasih 20%? Kok saya nggak diberkati 2 kali lipat? Apa saya kembali 10% aja Tuhan? Karena 10% semuanya aman, semua lancar, semua baik saudara. Nah saya kasih 20% kok sepertinya berkurang. Tapi Tuhan katakan, Tuhan jawab saya. Tuhan bilang cek hati kamu. Kamu membawa 20% tapi motivasi kamu mancing. Motivasi kamu menginginkan sesuatu yang lebih. Betul gak saudara? Itu kan namanya mancing. Modalnya saudara ikan teri, maunya kakap dapatnya. Nah begitu modalnya kakap, ingin dapatnya paus. Betul gak saudara? Nah seringkali orang itu mancing. Kita memberi banyak dengan harapan kita mendapat banyak. Itu yang saya lakukan. Dan Tuhan katakan salah. Kamu taat itu benar. Tapi motivasi kamu taat salah. Banyak orang taat karena terpaksa. Banyak orang taat supaya dapat berkat lebih banyak. Banyak orang taat saudara karena dia mengasihi Tuhan. Akhirnya Tuhan ubah hati saya. Saya bilang Tuhan saya mau taat bukan untuk dapatkan apa-apa. Tapi saya mau taat karena saya mengasihi Tuhan. Dan luar biasa ketika motivasi hati saya berubah. Berkat Tuhan dicurahkan, berkat Tuhan dicurahkan sampai hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Iman saya jadi kuat, pengenalan saya akan Tuhan semakin luar biasa dan saya semakin diubahkan. Nah saudara sekalian, saya mau masuk lebih dalam lagi. Iman itu penting loh. Yang pertama, karena iman itu dasar fondasi hidup kita sebagai orang Kristen, bisa tolong ditampilkan. Nah kita ini memulai kekristenan kita dengan iman. Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, a gift of God. Nah saudara sekalian kita percaya kita diselamatkan itu oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Dari pihak Tuhan namanya kasih karunia. Dan dari pihak manusia menerima kasih karunia itu dengan iman. Kata selamat di sini tidak cuma masuk surga loh. Kata selamat ini juga berarti berhasil dalam hidupmu, diberkati dalam hidupmu, sukses dalam bisnismu. Kata selamat itu juga berarti sehat, bahagia. Saudara sekalian, jadi kuncinya kasih karunia Tuhan, a gift from God, hadiah dari Tuhan yang cuma-cuma, yang kita tidak layak terima, bukan karena usaha dan pekerjaan kita, bukan karena perbuatan kita terima dengan iman. Semua berkat kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Engkau diselamatkan dengan iman. Engkau diberkati dengan iman. Engkau disembuhkan dengan iman. Semuanya terima dengan iman. Satu hari saya sakit ginjal dan puji Tuhan, Tuhan menyembuhkan saya. Terus ketemu dengan orang yang senasib dengan saya. Yang sakit ginjal juga. Dan mereka tanya, Pak, saya sakit ginjal dalam keadaan yang sama seperti Bapak. Kenapa saya nggak sembuh? Kenapa Bapak sembuh? Jawabannya, tahu saudara. Jawabannya, I don't know. Saya nggak tahu. Itulah kasih karunia. Saya disembuhkan itu kasih karunia. Kalau Anda diberkati itu kasih karunia. Kalau Anda sudah dipakai Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan kita terima dengan iman kita. Percaya saya sudah sembuh. Percaya saya selamat. Percaya saya diberkati. Percaya saya jadi kepala dan bukan ekor. Percaya saya terus naik dan tidak pernah turun. Amin saudara. Yang kedua, iman yang membuat kita di-approve, diterima oleh Bapa. Dosa membuat kita diusir. Dosa membuat kita ditolak oleh Tuhan. Tapi imanlah yang membuat kita diterima. Di-approve oleh Bapa. Yang ketiga, iman juga merupakan kurs, currency dalam kerajaan sorga. Kalau Anda ingin
berjalan dalam prinsip kerajaan surga. Kalau Anda ingin hidup dalam prinsip kerajaan surga, kita butuh namanya iman. Kursnya iman. Kalau Anda ke Amerika, Anda pakai uang apa? Dolar Amerika. Kalau Anda pergi ke saudara sekalian, ke Arab, uangnya uang Arab, betul nggak saudara? Kalau Anda ke Hong Kong, Anda pakai uang Hong Kong. Kalau Anda dalam kerajaan surga, mata uangnya mata uang kerajaan surga. Dan mata uang kerajaan surga adalah iman. Saudara, saya melihat teman saya di tengah-tengah krisis bisa bangun rumah 60 miliar saudara sekalian. Luar biasa. Dia sering telepon, kita sering doa. Dia bilang, Pak, itu nggak mungkin. Saya bisa bangun rumah, lagi krisis, lagi pandemi, bisa bangun. Dan rumah itu terbangun. Karena apa? Iman. Dia memang orangnya saklek banget. Istri, dia dan anaknya tidak boleh berkata negatif. Tidak boleh bilang tidak bisa, tidak mungkin. Buang semua kata negatif, lecapkan semua kata negatif. Percaya, percaya, percaya. Dan luar biasa, rumah terbangun 60 miliar. Itu sebab karena perbuatan Tuhan yang ajaib. Dan kita terima dengan iman. Ada satu gereja teman saya, beli tanah di daerah Pik, saudara. Pandemi, dia mulai mau bangun gedung. Dan dia bilang luar biasa Tuhan. Akhirnya kemarin sudah selesai, mereka sudah pakai gedung 9 lantai saudara. Mewah banget saudara sekalian, dan luar biasa dia cerita, Tuhan itu baik. Waktu saya tenderkan ini gedung, saudara waktu itu awal pandemi, kontraktor itu gak ada pekerjaan. Kontraktor itu gak ada bisnis, kosong semua, gak ada yang bangun saudara. Nah ada satu kontraktor terima mereka punya proyek dan dikasih harga yang sangat murah hanya demi mempertahankan tukang-tukangnya saja. Dan luar biasa saudara, teman saya cerita, Pak dengan iman semuanya terbangun. Kalau sekarang sudah normal ini, saya mau bangun Pak, tahu nggak biayanya 3 kali lipat. Ketika Anda berjalan dengan iman, Anda akan berjalan dalam perkara supranatural. Anda akan berjalan dalam mukjizat. Anda akan berjalan dalam perkara-perkara yang ajaib dan luar biasa terjadi dalam hidupmu. Amin saudara. Nah ini yang saya inginkan. Jemaat Tuhan bergerak dari mukjizat ke mukjizat. Mengalami keajaiban. Bergerak dalam dimensi supranatural dalam hidup kita. Kalau kita berjalan di dalam iman. Saya belajar selama pandemi untuk beriman. Jujur, di awal pandemi goncang iman saya. Gereja lockdown, gereja tutup semua. No, tidak ada pelayanan. Ini gimana hidup saya? Sampai istri saya dengan saya berpikir, kami ini dulu prinsip Dale Carnegie. Dale Carnegie bilang, kalau Anda mau nggak stres, pikirkan yang terburuk dan terima yang terburuk itu. Jadi kita pikir nih, kalau memang krisis ini berjalan terus, kami baru beli mobil, Tuhan sudah cukupkan biaya mobil, nanti mobil dijual. Kan masih ada uang sekian ratus juta. Sampai mobil nggak bisa lagi, udah habis uang, jual mobil satu lagi. Sampai nggak cukup lagi, jual rumah, tinggal apartemen. Sampai nggak cukup lagi, istri saya bilang, kita pulang ke Nias katanya. Di kampung murah, semuanya natural. Kita bertani, kita bercocok tanam, kita piara sapi, kita piara ayam, kita bercocok tanam. Istri saya sambil pikir begitu, kami sambil berpikir yang terburuk. Tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang pelihara hidup kita. Sampai hari ini saya tidak pernah kekurangan. Saya malah diberkati Tuhan luar biasa. Mobil tetap ada 2, rumah tetap ada. Gak ada satu pun yang terjual saudara. Kenapa? Berjalan dalam iman. Saudara saya gak pernah kelaparan. Orang kirim makanan itu banyak banget saudara sekalian. Sampai satu hari saya doa sama Tuhan. Saya seumur hidup saya Pak ya, gak pernah dikasih orang beras. Ya iyalah, tampang Hyun Bin ini masa cocok dikasih beras, betul gak saudara ya? Jadi saya doa Tuhan, saya ingin ada orang kasih saya beras. Dan luar biasa, ada satu orang kirim makanan ke rumah kami, kasih siomay, kasih roti, kasih kue, kasih minyak goreng, kasih macam-macam. Termasuk beras saudara sekalian.
Saya sampai nangis dapat beras. Orang nangis dapat rumah ya. Saya nangis dapat beras. Karena begitu perhatian Tuhan sampai hal yang kecil dalam hidup saya. Saudara tahu begitu banyak berkat makanan. Sampai kami harus beli satu lagi kulkas saudara. Kulkas satu nggak cukup. Terpaksa beli kulkas 2. Saya bagikan makanan ke banyak teman-teman hamba-hamba Tuhan yang senang diberkati Tuhan. Saya mau beritahu saya, ketika Anda berjalan dengan iman, Anda akan berjalan dalam supranatural. Anda akan berjalan dalam prinsip kerajaan surga. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Lihat kiri kananmu bilang berjalan dalam iman. Mukjizat pasti terjadi dalam hidupmu. Nah, kita mau masuk lebih dalam sedikit lagi, saudara. Apa yang membuat kita ragu? Apa yang membuat kita bimbang? Yang pertama, yang membuat kita ragu dan bimbang, belief system yang salah. Sistem keyakinan yang salah. Saudara, kita ini punya keyakinan. Dan mengubah satu keyakinan itu tidak mudah. Contohnya teroris ya. Orang bisa bunuh orang, terus dia bilang dia masuk surga. Dia dapat pahala. Kenapa dia percaya itu? Karena itu keyakinan dia. Dan untuk mengubah keyakinan itu tidak mudah, saudara. Banyak orang sudah punya satu belief yang salah. Keyakinan yang salah, keyakinan yang tidak kuat. Ketika goncangan terjadi, dia bimbang. Dia ragu. Dulu saya punya belief system. Percaya saya itu begini. Hamba Tuhan itu kere, hamba Tuhan itu miskin, dong hadong hepeng meyucian. Akibatnya saya jadi pendeta yang kere, saudara. Karena belief system saya, keyakinan saya. Bagi saya pendeta yang glamor, pendeta yang baju mahal, mobil mewah itu pendeta yang duniawi, saudara. Duniawi, pendeta yang benar itu pikul salib, menderita sengsara. Hidupku yang sengsara, penuh dengan penderitaan. Betul gak, saudara? Saya berpikir begitu, itu belief system saya. Karena belief system saya salah, saya jadi pendeta yang miskin. Yang kiri. Tapi saya rubah belief system saya. Saya sesuaikan belief system saya dengan firman Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 9 berkata, terjadi pertukaran oleh karena kasih karunia Allah. Yesus yang kaya rela jadi miskin. Supaya apa? Agus Lutan yang miskin menjadi kaya. Nah, Yesus kalau kaya jadi miskin, tapi gak ada tujuannya buat apa? Konyol gak, saudara? Kalau Yesus kaya, terus dia jadi miskin, gak ada tujuannya buat apa? Tujuannya supaya kita yang kere, yang dong-hadong hepek, yang meyucin, yang bokeh terus, yang kasbon terus, menjadi amin. Mental miskin, buang. Oleh karena kasih karunia Allah, terjadi pertukaran. Kita yang miskin menjadi kaya di sini bukan rohani loh. Kaya sini hepeng, cien, doku, uang, saudara. Kita jadi kaya secara keuangan. Dan saya sudah mengalami itu, saudara sekalian. Ketika belief system saya berubah, hidup saya berubah, keuangan saya diberkati, 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 diberkati Tuhan. Anda mau jadi orang kaya apa orang miskin? Berapa banyak orang kaya di sini? Gak ada yang yakin kan? Ragu kan, bimbang kan? Yesus tuh kaya jadi miskin supaya kita yang miskin nih jadi siapa yang kaya? Gak ada yang mental kaya ya Pak ya, kesian sekali. Tetaplah miskin selama-lamanya abadi dan kekal gitu. Enggak, saya gak mau jadi orang miskin. Saya mau orang mental miskin itu 2. Yang pertama minta-minta, pasti Tuhan bagi dong, Pak Purba bagi dong, Bu Heni bagi dong, gak bagi dong. Itu mental miskin. Yang kedua mental miskin itu maunya yang gerak. Itu banyak kan? Gratis gak nih ya? Gratis gak nih ya? Gratis ya? Berbondong-bondong datang sudah. Benar. Dulu zaman sebelum pandemi, persekutuan doa yang kasih nasi kota. Orang berduyun-duyun datang hanya demi nasi kota. Halo, itu mentalnya miskin. Orang kaya memberi. Amin. Bukan menerima. Orang kaya memberi. Amin. Orang kaya nggak gratis, berani bayar. Itu orang kaya. Dan kalau mental itu ada, hidup Anda akan berubah. Keuangan Anda akan berubah. Tuhan memberkati saya karena belief system saya berubah. Tapi kenapa kita ragu Pak?
Karena belief system kita fondasinya nggak kuat. Kita bangun di atas pasir, bukan di atas batu karang, bukan dibangun atas Yesus, tapi dibangun atas falsafah-falsafah. Akibatnya apa? Saudara, datang badai, datang goncangan, kita jadi goyang. Belief system kita harus benar. Dasar firmannya harus benar. Khotbahnya harus benar. Fondasinya harus benar. Pengajarannya harus benar. Makanya isi saya bilang, kamu khotbah hati-hati. Kamu khotbah jangan sampai salah khotbah. Kenapa? Begitu orang dengar, karena ini pendeta yang ngomong, kan ini khotbah diurapi, orang pegang. Orang percaya. Padahal itu salah. Nah itu yang bahaya. Kalau fondasi keyakinan ada kuat, apa penggoncangan yang terjadi, kita akan tetap kuat. Kita harus punya iman seperti Sadrak, Mesakh, Abednego. Yang berkata, sekalipun Tuhan tidak tolong kami, sekalipun Tuhan tidak berkati kami akan tetap percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Sekalipun tidak ada mukjizat, sekalipun saya tidak sembuh, sekalipun saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Itu belief systemnya kuat banget. Yang kedua, yang membuat kita kecewa, membuat kita goyang, kita ragu bimbang adalah kekecewaan. Apa yang kita harapkan tidak terjadi, yang kita tidak harapkan terjadi. Kenapa murid-murid jadi ragu dan bimbang? Karena mereka mengharapkan Yesus jadi raja, membebaskan mereka dari perbudakan Roma dan melepaskan mereka dari pajak yang begitu tinggi. Tapi ketika melihat kenyataan Yesus disalibkan, Yesus menderita, Yesus sengsara, di situ iman mereka gugur. Mereka kecewa, saudara sekalian. Makanya mereka sebagian tinggalkan Tuhan. Jemaat yang diberkati Tuhan, kekecewaan hidup ini membuat iman kita jadi goyang. Membuat kita ragu dan bimbang. Yang ketiga, bisa ditampilkan kok nggak ditampilkan ya. Yang ketiga, krisis bisa membuat kita jadi ragu dan bimbang. Nabi Habakuk pernah bertanya, why? Mengapa Tuhan? Dia bertanya berapa lama Tuhan? Dia bertanya di mana engkau Tuhan? Selama pandemi banyak orang bilang, Pak di mana Tuhan? Kok Tuhan gak tolong? Kok Tuhan gak halau pandemi ini? Berapa lama Pak pandemi ini? Mengapa sudah saya meninggal? Mengapa saya kena COVID? Mengapa? Orang dalam krisis. Akhirnya dia jadi ragu dan dia jadi bimbang. Kayak bapak anak ini kan. Anaknya kerasukan, kalau lagi kambuh kayak orang ayan, jatuh ke tanah, musuhnya berbusa. Kalau ada api dia loncat ke api, kalau ada sungai dia loncat ke sungai. Itu apa bapaknya, mamanya nggak gila, terus nggak stres, nggak rapi anak kayak gitu. Datang sama murid Yesus nggak bisa tolong. Saudara sekalian, krisis yang kita alami bisa membuat kita jadi ragu dan bimbang. Apakah Tuhan bisa tolong saya? Apakah Tuhan bisa berkati saya? Yang keempat, logika. Logika bisa membuat kita ragu dan bimbang. Saudara, logika berkata, lihat dulu baru percaya. Iman berkata, percaya dulu baru lihat. Beda ya, logika bilang lihat dulu baru percaya. Kalau saya nggak lihat, saya nggak percaya. Tapi iman berkata, percaya dulu baru lihat. Hidup dalam Kristen itu iman, nggak bisa pakai logika. 5 roti, 2 ikan. Memberi makan 5.000 laki-laki saja, belum cewek, belum ibu-ibu, belum anak-anak, sisa 12 bakul. Gak mungkin, gak masuk logik. Ketika Anda mematikan logika Anda dan berjalan dalam iman, maka engkau akan berjalan dalam supernatural. Ingat Petrus, ketika badai Yesus jalan di atas air, Petrus bilang, Tuhan, panggillah aku berjalan di atas air. Tuhan bilang, come on baby, come on. Akhirnya Petrus melangkah, dia jalan di atas air. Dia berjalan dalam iman. Tapi kemudian saudara, dia merasakan angin, dia merasakan badai, dia merasakan air, akhirnya dia tenggelam. Ketika dia melihat fakta, dia pakai logik, dia tenggelam. Mari berjalan dalam iman. Yang terakhir, yang kelima, yang membuat kita ragu dan bimbang adalah serangan iblis. Iblis yang menggugurkan iman kita. Iblis yang menghancurkan iman kita. Apa artinya kita jadi orang Kristen, tapi gak punya iman, gak punya percaya kepada Tuhan. Iman kita harus kita pegang teguh sampai kapanpun. Jangan ragu dan jangan bimbang. Tuhan akan buat mujizat. Tuhan akan buat perkara ajaib. Ada perkara-perkara supranatural akan terjadi dalam hidup Anda. Tuhan akan menjawab doa-doa Anda. Ingat, jangan ragu dan jangan
bimbang. Lihat kiri kananmu, katakan, jangan ragu Ci, jangan ragu Ko, jangan bimbang, jangan ragu Ito, jangan bimbang Amang, Inang. Mari kita bangkit berdiri, kita doa sama-sama. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Nyanyikan lagu ini sama-sama, katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya, di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Katakan sekali lagi, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Haleluya. Ku kan melihat Dia. Sekali lagi katakan, Yesus mendengar. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Terima kasih ya Bapa. Biar firman-Mu bersabda, berbicara kepada kami, menolong kami ya Bapa, supaya kami tidak ragu dan bimbang. Kami tetap percaya, kami tetap beriman dalam situasi kondisi apapun yang kami sedang alami. Kami percaya ada pertolongan, kami percaya ada kesembuhan, kami percaya ada mukjizat, kami percaya ada kekuatan yang baru, kami percaya ada perkara-perkara ajaib supranatural Tuhan kerjakan bagi setiap umat-Mu. Bagimu tidak ada mustahil, dan bagi kami yang percaya tidak ada yang mustahil. All things happen, segala sesuatu bisa terjadi ketika kami percaya. Kami buang semua keraguan, kami buang semua kebimbangan. Kami mau bangun iman yang kuat di dalam Tuhan. Kami akan melihat kemuliaan-Mu ketika kami percaya. Berkati semua umat-Mu Tuhan. Berkati Pak Stephen, Pak Purba, dan semua leader di gereja ini. Tuhan pakai, Tuhan urapi mereka. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Lihat kiri kananmu sekalian, katakan jangan ragu dan jangan bimbang.